Kak Erlin, di bulan Ramadan ini kita sering banget gak sih ngedengar kata menahan diri? Menahan diri berarti bukan menahan diri dari hawa nafsu aja, berarti banyak kan? Apa sih arti dari menahan diri itu? Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak, bahwasanya pada saat ini seluruh umat muslim tengah menjalankan ibadah Allah yang sangat penting di agama Islam, yaitu adalah berpuasa. Mengapa berpuasa menjadi salah satu ibadah yang sangat penting dalam agama Islam? Karenanya berpuasa bisa mendekatkan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, berpuasa juga secara bahasa memiliki arti as-saum atau as-siyam, yang artinya adalah menahan diri. Menahan diri yang dimaksud adalah menahan diri dari sifat-sifat atau segala perbuatan yang kurang bermanfaat. Oh, berarti dari kata as-saum dan as-siyam aja udah bermakna menahan diri gitu ya. Berarti menahan diri juga bukan menahan diri dari hawa nafsu yang tadi aku bilang aja tuh. Berarti menahan diri dari hal-hal buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menahan lapar, haus dan dahaga, apa aja sih bentuk pengendalian diri dalam konteks puasa di bulan Ramadan ini? Nah, ini nih yang salah, soalnya rata-rata orang itu mengetahui bahwasanya menahan diri dalam puasa itu hanya menahan diri dari rasa lapar dan juga dari rasa haus. Nah, padahal menahan diri yang dimaksud adalah menahan diri dari hawa nafsu, dari rasa dengki, rasa iri, dan perbuatan-perbuatan yang berlebihan. Nah, dan juga menahan diri dari segala perbuatan yang cenderung akan menuju ke perbuatan yang dosa. Contohnya ada berzina, bermaksiat, dan lain sebagainya yang cenderung akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Aku juga pernah dengar salah satu ustadz pernah berceramah terus membaca surat Al-Isra, terus Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Pokoknya di ayat ini ngejelasin kalau kita tidak boleh memperdekatkan diri kita kepada perbuatan yang keji. Nah, zina adalah perbuatan keji yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh mendekati perbuatan tersebut yang harusnya kita, malah diri kita harusnya tuh menjauhi perbuatan tersebut. Nah, itu benar tuh Kak. Nah, mengapa? Karena sudah dijelaskan juga sama Rasulullah SAW dalam hadisnya, la darar wala dirar. Janganlah kamu merugikan dirimu sendiri dan janganlah kamu merugikan diri orang lain juga. Contohnya, tadi berzina. Berzina itu bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain juga. Contoh lain adalah merokok. Kenapa merokok? Nah, merokok di dalam bulan puasa ini itu diharamkan, bahkan bisa menjadi makruh bagi seseorang yang merokok. Karena apa? Yang pertama, dia sudah merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan diri orang lain. Dia bisa memberikan penyakit bawah dirinya sendiri dan memberikan sesuatu hal yang gak enak buat orang lain. Seperti asap rokok, itu kan gak enak kan Kak, kalau dicium kan? Iya benar banget, apalagi kalau di sekitarnya ada orang yang tidak bisa kena asap tersebut. Jadi orang itu bisa jadi malah jatuh sakit, atau ya kayak yang tadi kamu bilang, selain merugikan diri sendiri tapi bisa merugikan orang lain juga. Nah, bagaimana sih cara kita menyadari kalau bentuk dari bentuk positif gitu dari menahan diri gitu. Menahan diri kan banyak bisa merubah diri seseorang menjadi lebih baik, ataupun sebaliknya gitu. Gimana sih menurut kamu? Kalau menurut aku gini Kak, sebenarnya dalam berpuasa ini, menahan diri ini termasuk bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah. Yang pertama, rasa syukur. Maksudnya apa nih Kak? Dari menahan diri bisa membentuk rasa syukur kita yang lebih kepada Allah. Yang pertama, kita sudah diberi kesehatan, rizki, kenikmatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketakwaan kita kepada Allah. Nah, di dalam bulan puasa yang sudah aku sebutkan tadi tuh, menahan diri aspek-aspeknya. Nah, di situ kita berusaha untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat untuk menuju ridha Allah dan juga untuk menuju rahmat Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berpuasa karena iman dan menuju ridha Allah, maka baginya ampunan dari dosa-dosa yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, soalnya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Benar banget gak sih? Terus apa aja sih dampak positif ketika kita sudah menjalankan diri kita untuk menahan diri kita gitu dari hal-hal yang buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh iya, aku lupa ngasih tahu nih ke kakak. Nah,
gini Kak, menahan diri juga itu menahan dari perkataan-perkataan yang buruk. Nah, mengapa? Karena dari lisan kita yang buruk itu mungkin akan menyakitkan perasaan orang lain atau membuat orang lain terjatuh. Iya benar banget, salamatul insan fi hifzil lisani. Jadi keselamatan seseorang itu tergantung pada lisannya. Nah, itu Kak. Nah, adapun dampak positif bagi orang yang selalu berkata benar dan selalu berkata ya yang menjadi Baik-baik gitu. Nah, betul tuh. Nah, Baca. yang pertama, terjadinya hubungan silaturahmi. Ya, Kakak bayangin aja lah, orang yang selalu berbicara kotor atau berbicara kasar, pastinya nggak enak didengar, bukan? Benar. Nah, orang-orang di situ juga pasti tidak menyukainya. Nah, sedangkan orang yang berbicara baik-baik pasti akan disukai banyak orang. Ya, jadi dari lisan kita dengan berbicara yang baik, yang berbicara yang sopan, orang lain juga bisa menyukai kita. Nah, dari situ kita bisa mempererat hubungan silaturahmi kita. Benar banget gak sih? Nah, selain itu ada lagi gak? Ada dong Kak. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bahwasanya menahan diri, yang seperti tadi aku udah bilang nih Kak, menahan diri dari segala sesuatu hal yang tidak bermanfaat atau sesuatu hal yang cenderung membuat kita ke perbuatan dosa. Nah, itu hanya karena untuk menuju ridha Allah dan juga rahmatnya Allah. Oh iya, aku mau nanya lagi, gimana sih caranya supaya kita bisa menahan diri kita dari amarah atau hal-hal yang gitu tuh, yang susah ditahan tuh, kayak marah, kayak gitu. Gimana sih caranya? Nah, sebelumnya marah itu adalah perbuatan yang sangat Allah benci, betul gak? Bener banget. Oh iya, la taqdab walakal jannah. Bener banget gak sih? Dari situ kita bisa belajar kalau kita harus menjauhi perbuatan marah, karena Allah tidak menyukai perbuatan marah. Bener banget gak sih? Nah, Kakak mau tahu nggak nih? Aku ada beberapa tips untuk menghilangkan rasa amarah. Apa aja? Nah, yang pertama, hilangkan rasa-rasa negatif dan selalulah berpikir dengan positif. Nah, yang kedua, berzikirlah selalu dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya dengan berzikir hati tenang dan pikiran juga tenang. Nah, kalau kita berdoa, mintalah kepada Allah agar dijauhkan dari segala hal-hal yang membuat kita ke perbuatan dosa. Tuh, jadi kayak gitu. Terima kasih ya Erlin. Iya dong Kak, sama-sama. Kan berbagi ilmu itu penting.